Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Adelia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis 4P plus SWOT pada tour and travel yang saya kerjakan. Lanjut, Pak. Yes. Wait. Yep. Jadi yang saya ambil itu PT Aero Travel Indonesia. Nah, ini ada di Lampung. Dan sebenarnya Aero ini nggak hanya travel aja, jadi dia juga ada Aero Media. Jadi sebelumnya saya juga udah pernah nyoba pakai Aero Media ini. Memang hasilnya itu cukup bagus gitu, Pak. Oke. Nah, jadi ini untuk yang travelnya, akun Instagram yang travelnya, untuk yang medianya lain lagi, Pak. Oke, yuk. 4P-nya. Kemudian 4P-nya ada yang pertama produk. Nah, strategi produk yang ditawarkan PT Aero Travel Indonesia adalah wisata yang ada di Lampung, mulai dari wisata alam, situs bersejarah, pantai, spot foto-foto, sampai air terjun yang memanjakan mata. Yang kedua ada price. Harga yang ditawarkan PT Aero ini juga cukup terbilang murah. Jadi nggak cuma murah aja, PT Aero Travel Indonesia juga memberikan pelayanan terbaik sesuai standar untuk sekarang ya Pak, sesuai standar new normal SOP pariwisata. Jadi kan kita juga udah pernah pakai gitu Pak, udah pernah nyoba bareng Aero gitu. Memang ya sesuai gitu Pak, harga sama pelayanannya. Berapa harganya? Kalau Duita dulu itu kan rombongan Pak, jadi nggak rombongan gitu rame satu kelas. Berapa satu orang kena berapa? Nggak tahu Pak, nggak dibilang sih per orangnya berapa. Jadi langsung rombongan gitu Pak, 30 orang misalnya segitu. Oke, 30 orang berapa? Berapa ya Pak? Lupa sih Pak, udah SMA sih itu. Oh gitu. Oke. Terus lanjut. Lanjut lagi, place. PT Aero Travel Indonesia memiliki tempat yang sangat mudah dijangkau dan ditemukan. Lokasinya juga sangat strategis dan sudah ada di Maps untuk mempermudah pengunjung. Jadi kantornya Aero ini ya mudah gitu Pak, udah di Maps juga ada. Jadi kalau misalnya kita mau nyoba pakai PT Aero juga enak gitu Pak nyarinya, nemuinnya gitu. Oke. Kemudian ada promotion. Strategi promosi PT Aero Travel Indonesia sangat ditingkatkan mulai dari promosi offline dan online melalui Instagram, web, dan lainnya. Dan terbukti sangat banyak peminat untuk Aero Travel Indonesia. Jadi kita lihat sendiri gitu Pak, kayak akun Instagramnya gitu, kayak followersnya itu kan udah banyak banget, udah 14.000. Jadi ya terbukti gitu Pak, kalau misalnya peminatnya itu cukup banyak. Ya, oke. 14 ribuan ya, oke. Yes. Ini analisis SWOT-nya ini ya. Oke, yep. Ya Pak. Analisis SWOT-nya yang pertama itu ada seringnya. Yang pertama itu produk yang ditawarkan sangat beragam kayak tadi gitu. Jadi banyak tempat wisata gitu yang bisa dia datengin gitu Pak, yang kayak tawaran tempat wisata yang mereka tawarin gitu. Kemudian memiliki harga yang terjangkau. Kemudian semua pekerja atau tim berpengalaman. Karena Duita udah pernah pakai, jadi Duita juga udah pernah ngeliat gitu Pak, kayak bagus gitu Pak hasil kerja tim mereka gitu Pak. Kayak sesuai gitu. Kemudian melakukan promosi dengan sangat baik. Kemudian ada weakness-nya, kelemahannya itu kita cuma dapat satu Pak kelemahannya, karena bingung juga kelemahannya apa gitu Pak. Jadi wisatawan kurang mengetahui produk yang ditawarkan secara keseluruhan. Jadi karena produk yang ditawarin Aero ini banyak, jadi
banyak wisatawan yang masih bingung gitu Pak, apa aja sih yang ditawarin PT Aero Travel Indonesia ini gitu. Ya. Berarti Lanjut lagi begini, ada berarti kelemahannya adalah terlalu banyak paket yang ditawarkan sehingga belum ada paket prioritas atau paket apa gitu kan, maksudnya gitu, sehingga bingung gitu ya iya, Pak. pelanggan ya. Oke. Ya, terus lanjut lagi opportunity-nya, peluangnya. Yang pertama itu memiliki teknologi dan komunikasi yang sangat canggih. Kayak misalnya kita pakai mereka gitu Pak, jalan ke sini apa kemana. Nah mereka tuh punya dokumentasi sendiri gitu Pak. Kamera, drone, semuanya tuh lengkap mereka. Makanya kayak kita tuh dapat fotonya bagus. Nggak cuma foto aja, kita juga dapat kayak video gitu Pak, kayak video dokumenter gitu kalau misalnya kita pakai mereka. bagus. Ya. Interesting. Ya, yang kedua itu ada hasil dokumentasi yang sangat bagus dan memuaskan, kayak tadi yang Rita bilang itu, Pak. Ya. Kemudian, tour and travel yang sudah berpengalaman dan berkembang. Oke, bagus. Terakhir itu ada triknya, ancamannya. Yang pertama itu kemacetan yang sering terjadi. Kayak kita misalnya berangkat pasti sering lah Pak terjadi kemacetan gitu di jalanan. Kemudian semakin banyak pesaing yang menawarkan hal yang sama. Nah ini pasti banyak banget yang tour and travel lain yang nawarin produk-produk yang sama dengan PT Aero Travel Indonesia. Bahkan makin banyak gitu Pak pesaingnya. Kemudian yang terakhir, semakin banyak promosi yang dilakukan pesaing. Jadi semakin banyak pesaing yang lain juga pasti melakukan promosi yang besar-besaran juga, nggak mau kalah gitu Pak dari PT Aero. Oke, itu aja Pak. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi tentang SWOT and 4A analisis. Nah, travel agent yang aku pilih itu namanya travelagent.id. Travelagent adalah sebelumnya Mister, slide sebelumnya. Apa langsung ke SWOT analisis? Yang mana? Which one? Yang sebelumnya definisi tour and travel-nya dulu. Definisi tour and travel this. Ini. Next ini. Nah, ini. Travelagent adalah merek dagang dari CV Huanza Excelindo Prima, juga merupakan member. Yaudah, langsung ke sini aja. SWOT analisisnya yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatannya itu sudah terdaftar baik di Asita, Astindo, SIUP, SITU, NPWP maupun TDUP. Berarti ini udah resmi ya travel agent-nya. Ya. Kayak TDUP itu apa ya? Tanda daftar usaha pariwisata gitu. Lalu sudah berpengalaman dalam tur domestik maupun internasional. Sering mengikuti tourism business fair di luar negeri. Jadi waktu itu saya pernah ngeliat story-nya, dia tuh lagi ikutan travel agent festival di Kuala Lumpur. Tunggu duluan yang presentasi. Yep. Continue. Lalu kepemilikan jelas, manajemen jelas, dan memiliki kantor operasional, sehingga layanannya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu tour guide tersertifikasi. Kemudian memiliki banyak sosial media official account kayak website, Line, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, akun-akunnya ini udah akun komersial. Jadi kayak misal dia di Instagram, dia sering banget ngelakuin Instagram
advertisement, terus di Facebook juga, Facebook advertisement gitu. Jadinya aktif. Oke. Lalu dapat melayani solo trip atau perjalanan tunggal maupun grup trip. Memiliki banyak relasi dengan maskapai penerbangan, destinasi pariwisata, restoran, akomodasi, maupun tempat-tempat kunjungan wisata lainnya. Jadi di Travel Agent ini tuh sering banget ngadain promo karena mereka udah lama bermitra dengan layanan pariwisata lain gitu. Dan yang terakhir sudah banyak feedback positif atau testimoni dari pelanggan. Nah, di websitenya dan di akun-akunnya itu dia udah membuat testimoni pelanggan gitu sama dokumentasinya juga. Oke, weakness-nya? Kemudian weakness-nya saya cuma dapat 1, Mister, belum memiliki kantor cabang sehingga konsumen dari kota lain hanya dapat menjangkau secara online. Jadi kemarin itu aku nanya sama Wanja ya namanya ownernya. Kalau yang di luar daerah, rata-rata yang sulit dilayani itu kayak kunjungan ziarah gitu. Karena kan rata-rata yang ziarah orang tua, terus belum ngerti tentang website, terus kantornya ada di Palembang doang gitu. Oke. Enough Selanjutnya, ya? Enough. Oke. Enough, ganti dengan yang lainnya. Oke. Cukup, thank you very much. No, you're unmute your voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu PT Bumi Visantanda Tour and Travel Yogyakarta. Next semester. Langsung SWOT-nya aja ya. Oke. Which one is this one? Ini bahasa Cina ini. Mister itu salah Mister, malah ke bawah dia terus dihapus. Oke, SWOT-nya mana ya? SWOT-nya Paling bawah Mister. Oke. Kekuatan yuk. Oke, tell to it is online, right? You search on website. Ini maksudnya gimana Mister? Kamu cari infonya website, bukan. Iya Mister, langsung dari websitenya Mister. Oke, yaudah, yuk, come on, 1, 2, 3. Untuk kekuatannya, PT Bumi Visantanda memiliki rekan kerja yang lengkap seperti hotel, transportasi, pengelolaan objek wisata, dan lain sebagainya. PT Bumi Visantanda memiliki teknik pemasaran yang dapat diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke. Untuk kelemahannya sendiri, kurangnya sumber daya manusia sehingga dapat memperlambat pemasarannya. Karena gini Mister, di Yogyakarta itu tuh apalagi di Borobudur itu Mister. Ini kan lokasinya dekat Borobudur Mister. Yeah. Nah, dia kayak sumber daya manusianya untuk ini itu kurang loh Mister. Apa ya namanya ya? Itu kekurangan sumber manusianya gitu loh Mister. Tahu dari mana kamu tahu bahwa SDM-nya kurang? Hah? Di website itu, Mister. Oh, di website-nya. Dia jadi setiap dia tuh selalu membuka lowongan untuk ini masyarakat, Mister, untuk bergabung gitu, Mister. Oke. Berarti mungkin SDM-nya kurang bagus. Oke. Ya, wait a moment, pause. Oke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu Supratiwi, izin mempresentasikan tentang 4T dan analisis SWOT. SWOT gitu loh, SWOT. Iya, SWOT. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil etos Tour and Travel. Jadi 4T-nya itu, yang pertama produknya itu adalah ngobus. Kemana nih, Mister? Analisis SWOT. Mana produknya? Ini iya. Ya? Oke, yep. Ya. Nah, produk dari Tour and Travel ini yang pertama adalah ngobus. Ngobus itu ada seperti ngopi di dalam bus. Lalu yang kedua itu
Ada Welcome Bus Tour dan Krakatau Tour. Bagaimana sih promosi dari Tour and Travel ini? Promosinya lebih condong kepada menggunakan sosial media seperti Instagram. Instagramnya itu adalah @ethosmanagement. Dan sosial media dari Tour and Travel ini tergolong sosial media yang terbilang cukup aktif. Ya. Lalu untuk harganya sendiri, untuk harga ngobus ini harganya 50.000 per orang. Harga ini sesuai karena kita dapat berkeliling kota menggunakan bus dan juga mendapatkan kopi yang nikmat secara gratis. Jadi 50.000 itu udah include sama kopinya. Lalu yang welcome bus ini harganya 800.000 per orang. Harga ini terbilang cukup mahal, walaupun paket tersebut menawarkan perjalanan tur selama 2 hari. Dan untuk pelajar ini terbilang cukup mahal, Sir. Lalu yang ketiga, Krakatau Tour. Harganya itu 500. Harga ini terbilang cukup mahal, terlebih lagi bagi para pelajar. Dan tempat Tour and Travel ini ada di Jalan Tengku Umar nomor 12 Kedaton, Bandar Lampung. Analisis SWOT-nya, yang pertama itu kekuatannya. Yang pertama memiliki produk wisata yang menarik, seperti ngobus itu, Sir. Lalu yang kedua, transfer strategi, karena dia berada di kota di Bandar Lampung. Lalu yang ketiga, sosial media yang aktif. Lalu yang keempat, memiliki hubungan yang baik dengan Dinas Pariwisata, khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Dan 5, dapat melayani perjalanan keluar Provinsi Lampung. Namun kelemahan dari Tour and Travel ini yang pertama adalah harga paket wisata yang terbilang cukup mahal, seperti tadi tur di Waikamba sama Krakatau Tour. Lalu yang kedua, tenaga kerja yang masih sedikit. Jadi sistem tenaga kerjanya ini, pemiliknya ini baru memperkerjakan banyak orang lain ketika baru ada yang membooking dari Tour and Travel tersebut, Sir. Yang ketiga, belum memiliki cabang perusahaan, masih ada baru punya pusatnya doang di Bandar Lampung. Enough. Thank you, Sri. Yuk, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya, yaitu tentang Remeza Tour and Travel. Nah, yang pertama analisis 4P, yaitu yang pertama produk. Produknya yaitu menyediakan layanan voucher hotel domestik maupun internasional, paket wisata, hingga perjalanan umroh dan haji. Yang keduanya price atau harga. Nah, harga yang tercantum di sini, karena dia tuh rata-rata perjalanannya perjalanan umroh, Mister, yang ke Tour and Travel ini. Jadi di sini ada ini 21,9.500.000 untuk paket umroh itu termurah. Nah, termahalnya 28.300.000 itu paket umroh. Lanjut, Mister. Nah, untuk tempatnya dia berada di Jalan Joyoboyo 1 nomor 82 Tepu Sukorejo, Kecamatan Ngasen, Kediri, Jawa Timur. Letaknya cukup strategis karena berada di Langsung ke SWOT-nya, ke kelemahannya aja. Yuk, 1, 2, 3 kelemahannya. Letaknya itu cukup strategis karena dia tuh berada di persimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan ini baru. Terus? Bawah, Mister. Kelemahannya aja. Kamu cerita dikit aja, oke? Nah, ini. Udah. Nah, kelemahan itu yang pertama adalah jadwal keberangkatan atau datang. Jadi nggak tepat ya. Macet-macet dia. Halo? Okay. Dian got a problem with the connection, I guess. Pause dulu. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira, izin menjelaskan sedikit tentang tour travel ini bernama Atorin. Untuk strength-nya ini yang pertama SDM berkualitas. Terus yang kedua sistem digitalisasi. Jadi Atorin ini
dia startup-nya berbasis teknologi gitu, Pak. Ya. Kemudian ramah milenial, produk dan promosi menarik dan bervariasi, guide itu semua bersertifikasi. Kemudian harganya beragam dan transparan, itinerary jelas dan sesuai, fleksibel dan menjadi problem solver. Maksudnya ini semua data yang ada di Ataurin ini jelas dan sehingga wisatawan calon bayarnya ini bisa membandingkan gitu, Mister. Ya, oke. Kemudian citra perusahaan yang baik, dan Ataurin ini baru berdiri di 2017 dan sudah mendapatkan 11 penghargaan sebagai startup terbaik gitu, Mister. Ya, oke. Kalau weakness-nya ini saya cuma dapat 1 karena belum memiliki kantor cabang. Jadi kantor utamanya ada di Jakarta, Mister. Jakarta aja ya, oke. Oke, thank you very much. Oke, ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Francisca. Izin mempresentasikan hasil praktek saya. Nah, di sini PT-nya Aero Tour and Travel Indonesia, hampir sama kayak punya Berita tadi. Terus lokasinya di situ udah jelas, Mister. Ini langsung apa yang mana, Mister? Langsung ke ini produk P-nya, ada paket wisata, pemandu wisata. Wisata sama ada kafenya di kantornya. Oke, right. Ini di Perum di Gedung Menang. Saya di Gedung Menang. Iya, hanya sendiri Mister sama teman saya pemandu wisata di situ. Oke. Yes, this is in Lampung ya. Oke. Ya. Kelemahannya apa? What is the kelemahan? Weaknesses ya? Kurangnya penyajian paket wisata dalam bentuk brosur. Soalnya mereka nggak nyediain brosur gitu, Mister. Okay. Jadi cuman kayak dari media sosial doang. Oke, terus? Kurangnya promosi paket wisata lewat website dari PT Aero Tour Indonesia. Jadi dia tuh cuman di IG sama internet yang lainnya, tapi nggak ada website-nya, kata teman saya gitu. So you got info from your friend ya? Ya. Tidak dari Instagramnya? Enggak, langsung nanya. Jadi strategi ininya padahal bisa dicek Instagramnya aktif atau tidak ya? Oke. Wait. Thank you, I think. Thank you very much for